Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala. Syallahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, nah kita terus akan malih nggih. Alhamdulillah daging sapine pun telas mung nggih. Daging sapi alhamdulillah, daging kambing telas. Didamel nopo, didamel steak, nopo didamel bistik, nopo didamel deng-deng, nopo didamel kornet. Ya. Relatif kurban ini kan pengelolaannya lebih fleksibel daripada harta zakat atau harta wakaf atau harta infak yang lain. Dan yang perlu disembelih itu bukan sapi dan kambingnya, nafsunya yang nulari ke kita, nafsu binatangnya yang nulari ke kita, itu yang harus sembelih. Jangan diingoni nafsu binatangnya, simbolnya. Alhamdulillah. Monggo kita terus akan malih nggih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu yang lalu kita sudah sampai pada ayat sanulqi fi qulubil ladina kafaru aru'ba atau aru'uba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'bahumun nar wa bi'sa maswadh-dhalimin. Nah, itu ayat yang terakhir minggu yang lalu. Sekarang kita teruskan lagi. Walaqad sadaqakumullahu wahdahu id tahussunahum biiznihi. Jadi sanulqi fi qulubil jadi sanulqi. Nah, dan konon Rasulullah ini memberi informasi juga ke kita bahwa dengan adanya ayat ini maka Gusti Allah itu memberi keistimewaan kepada junjungan kita Nabi besar Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan kepada nabi-nabi sebelumnya dengan 5 perkara, 5 masalah. Keistimewaan yang diberikan oleh Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan kepada umatnya, bukan hanya pada Nabi saja, kepada umatnya. Ya, jadi keistimewaan pertama, jadi Gusti Allah itu kepada siapapun, nah, yang memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mesti akan ditimpakan namanya ru'ba atau ru'uba. Ru'ba itu ini gelisah, susah, gelisah, sumpek kan. Khauf. Nah, tetapi kemarin minggu yang lalu ada yang tanya, ini bubang-bang yang mana ini? Oh, Masya Allah. Monggo sebelumnya kita ini doakan, ini putrinya Ibu Bang ini mau melahirkan ya, tetapi melalui operasi sesar. Mudah-mudahan lancar. Kalau operasi mesti lancarnya keluarnya dibandingkan dengan proses
biasa. Ini putra yang keberapa katanya Bu yang mau lahirnya itu? Yang pertama nggih. Masya Allah. Yes, mudah-mudahan kita doakan bersama nggih. Monggo paosaken surat Al-Fatihah, mudah-mudahan putrinya Bu Bang Sigit yang mau operasi sesar disehatkan orang tuanya, anaknya yang lahir juga lahir jadi anak yang soleh kalau laki-laki, solihah kalau perempuan. Nah, rumah sakit mana katanya Bu, ada yang tanya ini? Oh di Kudus, di Jawa Tengah Pak. Nah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan ya. Jadi Rasulullah ini diberi keistimewaan. Jadi siapapun yang memusuhi Rasulullah dan umatnya yang berjuang di jalan masalah agama, maka musuh-musuhnya itu ya diakui atau tidak, cepat atau lambat dia akan ditimpa kalah, atau ditimpa bingung ya, ditimpa ini apa namanya sumpek, rupa itu ya bingung semua bukan. Nah, walaupun secara harfiah dengan kata khauf, tapi khaufnya ini bukan khauf dalam konsep lain. Nah, kan ada yang tanya, katanya kan ada konsep khauf di dalam masalah khaufan wa tama'a. Kan dalam satu ayat ada kata khaufan wa. Jadi ketika kita beribadah pada Gusti Allah itu, kita juga harus punya ini, harus punya tekad. Kalau apa yang kita lakukan itu betul-betul dilandasi dengan penuh keikhlasan dan dilandasi pula dengan harapan ya dan kepastian untuk khawatir tidak direken oleh Gusti Allah dan khawatir tidak diterima oleh Gusti Allah. Itu memang khauf aja ada, sehingga ketika berdoa itu harus DP, harus betul-betul penuh harap, harus sungguhan lah, artinya harus sungguhan. Jadi nah itu kata khauf dalam konsep lain. Kalau itu nah dalam tataran keimanan, khauf itu di atas kualitas takwa, itunya itu posisinya itu. Makanya kan fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan au mamalakat aiman. Jadi pangkihu ma tobalakum minan nisra masna wasulasa waruba. Fa in khiftum, kata khauf juga, tapi khauf di sini bukan khauf bingung ya, seperti yang dimaksud dalam ayat ini gitu. Ya jadi dilanda kebingungan. Jadi satu itu salah satu keistimewaan. Jadi orang yang memusuhi Islam ya, orang yang memusuhi ajaran Gusti Allah itu pasti ya akan dibikin orang itu bingung cepat atau lambat. Nah sekarang ini sedang marak juga kan, makanya orang yang bakal Quran, kemudian orang yang menghinakan Islam, ya gak apa-apa, silahkan lakukan apapun untuk merusak, membuat umat Islam itu imannya goyah. Tetapi kita yakin kalau musuh-musuh Islam itu ya innal batila kana zahuqa. Nah, itu keistimewaan yang diberikan oleh Gusti Allah kepada Rasulullah Kanjeng Muhammad SAW. Jadi nah yang kedua keistimewaan juga yang diberikan oleh Gusti Allah kepada Nabi itu ya, itu bagian dari ini pertolongan Gusti Allah. Jadi pertolongan Gusti Allah kepada orang yang beriman kepada Rasulullah kalau memusuhi ya, makanya jangan coba-coba. Nah yang penting sekarang ini mari kita rawat iman, kita rawat kekokohan kebenaran dalam cara menjalankan agama, kita upgrade. Nah, katanya minggu yang lalu jangan sampai masak rawon bumbu pecel. Nah, itu. Jadi Islamnya Islam yang benar juga ya. Sebab kekhawatiran untuk menjalankan Islam ngawur juga banyak. Yang sekarang tadi malam juga heboh di mana
di TV One ya, minggu yang lalu juga tentang Pondok Az-Zaitun. Nah, itu banyak. Jadi bahwa 2008 saya sudah neliti di Jawa Timur khususnya ya, dan Jawa Tengah memang ada simpul-simpul tempat namanya pesantren, tetapi pola yang diajarkan dan pola yang dibangun tidak sejalan dengan harapan sebagai lembaga yang mengajarkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Tauhidnya kayak nopo, akhlaknya kayak nopo. Saya pernah meneliti itu 2008, dapat proyek tugas dari Ditbang Kementerian Agama ya, kerjasama dengan dengan Intel tentara. Jadi ada sekian banyak itu yang namanya lembaga pendidikan tetapi mengajarkan ekstremisme, mengajarkan perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan sawadul a'dham. Maka kita harus hati-hati. Nah, makanya saya kalau suasana korban itu yang kita promosikan adalah melahirkan regenerasi Ismail. Bagaimana akhlak kepada orang tuanya, bagaimana kepatuhan pada Gusti Allahnya, karena jadi bukan nyembelih korbannya. Yang perlu kita perhatikan justru ayat As-Saffat ayat 102 itu adalah sebagai sebagai motivator untuk orang-orang tua di dalam mendidik anaknya itu. Kan surat As-Saffat korban itu dasarnya itu. As-Saffat ayat 102. Palamma balago ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni arafil manami anni adbahuka pangdur ma dataro. Apakah anak kita akan seperti apa yang disampaikan oleh Gusti Allah kepada kita? Ya abatib almatu maru satajiduni insyaallah minasyabiri. Nah, itu kan regenerasi yang perlu kita pikirkan. Bukan royoan boleh kurban atau meri-merian dengan aku kok oleh sedikit daging kurbannya, si kono kok akeh. Kalau rezekinya dagingku ini ya monggo di ilmu saestu. Sekarang juga banyak lembaga-lembaga pendidikan agama tetapi tidak mengajarkan tuntunan agama. Ingkang bener. Nah, makanya nyeleksi lembaga pendidikan yang pas dengan apa yang diharapkan oleh Gusti Allah. Allamal insana malam ya'lam. Nah itu ya nopo didik menuso. Yang tadinya ngerti itu supaya ngerti. Yang kedua, keistimewaan yang disampaikan Gusti Allah kepada Nabi Muhammad itu ju'ilatil ardus masjidan wa tahuran. Gusti Allah menjadikan tempat di mana saja kita ini diberi ini sebagai tempat sholat, tempat sujud dan jadi tidak hanya Mekah Madinah gitu loh yang dibanggakan, tapi semua tempat di seluruh dunia ini Gusti Allah memberikan keistimewaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya untuk memang betul di sana ada nilai-nilai di samping nilai historis juga nilai keistimewaan ya, yang nah, begitu juga wa uhiltu li al-ghanaim ya, juga dihalalkan bagi Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya itu gonaim, gonaim. Nah, itu gonaim itu ya ada yang mengartikan wedhus ya, karena umat-umat sebelumnya itu ada yang tidak boleh makan bongso binatang ternak. Ada lagi yang mengatakan gonaim itu zaman dari gonimah
Ghanimah itu ya pampasan perang. Wa uti asyafaah, dan juga salah satu keistimewaan yang diberikan kepada umat, pada Rasulullah untuk umatnya ini, bahwa satu-satunya Rasul atau satu-satunya Nabi yang diberi wewenang untuk memberi syafaat itu hanya Rasulullah Kanjeng Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya katakan doa untuk mendoakan ahli kubur, Allahumma gfir. Siapa yang kita tuju ya? Kalau mendoakan orang yang sudah meninggal dunia itu kan Allahumma gfir, Pak Muhsin yang sudah meninggal dunia kan, bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gusti mugi panjenengan nyepuro dumateng tiang ingkang sampun pejah sinten mawon dengan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya kemungkinan yang bisa menolong kita setelah kita masuk alam kubur itu adalah syafaat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita tidak berhasil berinvestasi dalam wujud sodakoh jariah, tidak berhasil berinvestasi dalam bentuk anak yang soleh yang mau mendoakan, dan kita tidak berhasil menjadi orang alim yang ilmunya bermanfaat, ya harapan terakhir itu adalah syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama ada selama kita ini tidak syirik, ya selama kita ini tidak syirik. Ya. Kalau dimungkinkan kita masih ragu dengan Kanjeng Nabi, masih bahkan menghinakan Kanjeng Nabi, ya jangan coba-coba pingin mendapatkan syafaat. Kemudian wakanan Nabi ya bu istu ila qaumihi khosotan. Sementara nabi-nabi yang lain memang diutus kepada kaumnya itu secara khusus, ya Nabi Musa, Nabi Isa kepada Bani Israel. Sementara Nabi Muhammad wabiustu ilan nasi amatan. Nah itu sedangkan pentara Kanjeng Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia seluruh dunia, mulai dari Kanjeng Nabi diangkat jadi Rasul ila yaumil qiyamah. Nah untuk ila yaumil qiyamahnya inilah dibutuhkan ulama-ulama yang betul-betul sebagai penerus Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah itu mempunyai pernyataan, may yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Nah, kalau ulama yang betul-betul dalam posisi seperti itu, khairan yufaqihu fiddin, walim warasikhuna fil ilm. Dalam surat yang pernah kita pelajari dalam surat ini ayat 7 itu kan, warasikhuna fil ilm yaku. Jadi jangan khawatir kalau sudah iman kita kokoh. Ini ayat ini memang masih berhubungan dengan mutasinya orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang dulunya agamanya belum Islam bermigrasi menjadi muslim. Makanya penggemblengannya ini ya di luar biasa oleh Gusti Allah ini. Kenapa kamu sampai bima asyraku billahi malam yunazzil bihi sultana? Mengapa kamu sampai syirik kepada Gusti Allah? Padahal Gusti Allah sendiri sebetulnya tidak pernah menurunkan ilmu, atau menurunkan pemahaman, mengukurkan alasan untuk menjadi orang musyrik. Ya. Kenapa kamu mau menyembah patung? Padahal patung ini tidak bisa mengajarkan apa-apa kepada kamu. Nah, contoh seperti itu ya, ini oleh Gusti Allah tuh semacam disemoni. Bahasa jenengan kan istilah persemonan. Ya, ada istilah semon. Apa bahasa semon? Disindir ya, disindir ya. Disemon persemonan itu sama dengan persindiran. Disindir. Jadi ayat-ayat ini sebetulnya halus itunya itu. Cara mencoba bagaimana kita ini supaya betul-betul kokoh iman kita,
Jangan sampai yaitu yang paling abot itu syirik dengan dirinya sendiri, menganggap Tuhan dirinya. Waqala ana rabbukumul a'la. Aku kok. Nah itu. Nah, Gusti Allah menegaskan kembali. Nah, walaupun ayat ini juga masih berhubungan dengan perang Uhud ayatnya selanjutnya. Walaqad shadaqakumullahu wa'dahu. Sungguh Gusti Allah itu benar-benar sudah berjanji betul ya, dengan janjinya itu loh, pasti shadaqa wa wa'dahu. Jadi jangan ragu kita ini dengan janji-janji Gusti Allah. Nah, ya, karena yaitu yang kalau kita ini di dunia saja ditolong lah insya Allah, ya, bikin bingung ya, bikin bikin sumpek bagi orang-orang yang memusuhi Islam atau perjuangan umat Islam. Boleh gagahnya model apa, bahkan Gusti Allah kadang-kadang mengkutuknya itu dengan macam-macam. Kadang-kadang kualat lah bahasa yang lebih kerennya, jadi kualat itu jadi kualat itu pasti itu. Jadi panjenengan semua pun ngantos mamang bahwa orang yang memusuhi perjuangan Islam cepat atau lambat mesti kualat. Nah, Gusti Allah menegaskan walaqad shadaqakumullahu wa'dahu. Walaqad lan demi yakti teman-teman sodako sampun bener. Nah, sodako ing sira kabeh ya, orang-orang yang beriman, sinten yang sudah betul-betul kok tidak pernah nyulayani ya, sodako itu tidak pernah nyulayani, tidak pernah goroh, tidak pernah ingkar, tidak pernah tidak menepati Allahu Gusti Allah. Betul-betul nepati, betul-betul wa'dahu ing janjinipun Gusti Allah. Kepada siapa? Iyyakum, kepada kamu semua orang-orang yang beriman, bin nasri, dengan memberi pertolongan kepada Gusti, dengan memberi pertolongan Gusti Allah kepada kita semua. Pasti, makanya cuma yaitu Pak, jangan putus asa, bukan putus cinta Bu ya, jangan putus asa. Wala asu min rohillah, wala taknutu min rohmatillah. Kan ada dua ayat itu, yang satu wala asu min rohillah, yang kedua wala taknutu min rohmatillah. Jangan sampai kita ini putus asa. Ngoten Pak, ini yang tanya 2 minggu yang lalu, kenapa supaya kita tidak bingung? Ya jangan putus asa. Ya, harus betul-betul ini istiqomah, ajeg konsisten. Ojo muancelamin sore tempe, isu dele. Ini betul, harus konsisten, konsekuen, satu kata sejalan dengan ya, perkataan, perbuatan, suci, TKD, ya, genah omonge, nyotok kelakuane. Jangan jarkoni, iso ngujar, gak iso malati nang sapa, nang awake dhewe. Kaburon maktan indallah antakulu ma la taf'alu. Sampai-sampai ada ungkapan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Abot Bu ya, tetapi yaitu itu gambaran-gambaran, artinya tetap harus hati-hati, harus waspada, jok rumongso iso, jok rumongso bener. Ya, sebab yaitu sebagaimana yang sudah sampaikan, dalam benar saja kalau di teteni saestu kita masih tetap menyimpan salah. Opo maneh kalau kita berbuat salah.
apa sodakokumullahu wa'dahu? Contohnya ittahusunahum, ketika waktu awakmu kabeh ya mateni orang-orang kafir, berhasil membunuh orang-orang kafir. Ini di awal perang Uhud itu, memang ceritanya masih menjadi peringatan saja nih. Awakmu di awal waktu perang Uhud itu, awalnya kan kamu menang dan berhasil membunuh musuh-musuhmu. Taktulunahum bimakna takut, ketika awakmu kabeh berhasil mateni wong-wong kafir. Tetapi ingat, itu semua bukan kono didoyomu, bukan karena hebatmu, biiznihi. Tetap orang yang beriman tuh gak ono sing disandarkan nang awake dhewe itu. Biizni, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi iradatihi, tegese dengan irodahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia yang beriman itu sajane meniadakan rasa gerak-gerik geruknya yang disandarkan kepada dirinya, ya, tetapi disandarkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak boleh. Nah, disinilah ilmu yang harus kita golei. Ilmu tentang rumongso sing gerak-gerik itu la haula wala quwata illa billahil aliyil. Nah, kalau Gusti Allah ya enggak bakalan. Nah, orang ikhlas, orang yang sudah betul-betul apapun yang kita lakukan semata-mata disandarkan kepada biiznihi. Iso ngene karena Gusti Allah. Ya manusia itu saja nih, kalau tidak dibarengi Gusti Allah, nah, ora iso apa-apa. La ilaha illallah. Makanya banyak kan akhirnya ayat-ayat yang mengingatkan supaya tauhid itu intinya ini adalah lillah, billah, lillah, kan itu. Billahi, lillahi, ilallahi. Jadi dengan Gusti Allah, minallah, semata-mata saking Gusti Allah, dan kembali juga pada Gusti Allah. Jadi gak ono, di aku tuh gak ono, di aku tuh gak ono. Nah, pengakuan inilah yang paling berat. Makanya kalau orang-orang yang tingkat tauhidnya ini superiority, tinggi loh, sudah istimewa, maka kerenteg hati pun disandarkan ojo sampai sedikit pun goplah anil andikrillah. Itu orang yang ininya tinggi ya, goplah an zikrillah. Ojo sampai hati kita ini lalai ingat pada Gusti Allah. Karena apa? Waman a'rodo ang zikri fa inna ma'isyatahu donka. Kalau orang itu goplah, lalai ingat nang Gusti Allah, maka uripe itu murat marit, dongka, enggak genah. Beda dengan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau orang tuh hatinya selalu zikir, cahaya hati itu ada. Sehingga pancaran ketika jalan, ketika berhubungan dengan orang, nggak pernah memperlihatkan wajah-wajah yang menjengkelkan. Yang ada itu fab yadot wujuhum musayyada, yang ada itu. Tapi angel lakonane angel, memenjarakan, menyembelih nafsunya itu loh Bu, yang makanya monggo dengan semangat kurban itu di samping kita belajar bagaimana melahirkan Ismail di tengah-tengah peradaban aborsi yang bikin geger di TV ini ya, sampai dibuang ke got, insya Allah di Jakarta ini bolak-balik. Dan orangnya itu ternyata dilakukan oleh namanya
orang yang pernah melakukan perbuatan yang sama. Tadi malam kan ditelusur di ngeri saya sampai gak tego mendengarkan sampai nangis saya Allah kok ono yang menuso cik bejade kaya ngono. Dan janin manusia dianggap sebagai sampah sehingga dibuang di gotnya itu. Ya nggak dengar tadi malam, nggak ada yang ini, insya Allah. Di Kompas TV ya Allah, terjadi seperti itu. Ya untung ketahuan. Ya makanya disitulah orang berbuat jahat model apapun tidak akan pernah bisa bersembunyi. Jadi bahasa Jawanya itu becik ketiti, olo keto, insya Allah ngeri saya itu. Dan itu baru ditemukan di satu, belum lagi di kota lain. Padahal lu sudah di mana saja kan, dulu di Surabaya pernah heboh, sekarang di Jakarta, Jogja, insya Allah. Kok kasus-kasus seperti itu tuh selalu terjadi gitu, insya Allah. Kan. Kenapa terjadi seperti itu? Karena untuk mendesain Ismail, regenerasi Ismailnya gagal, sekolah yuk gagal, sampai gara-gara tidak diberi uang 50.000 adiknya ditusuk, ya sampai nangis betul saya, Allah kok sampai terjadi seperti itu. Makanya monggo kita ini prihatin lah dengan dengan zaman pun kados ngoten niku nggih ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita ini sedikit demi sedikit ya kita dibimbing oleh Gusti Allah ya. Untuk meniadakan kelakuan-kelakuannya. Hatta idza fasyiltum wa tanaza'tum fil amri. Ya, jadi ketika perang Uhud itu kan seri pertamanya, seri awalnya ini menang, memang umat Islam itu menang. Namun, nah itu ketika diberi kemenangan itu mereka lupa biiznihinya itulah lali, yaitu lali itu lupa. Ketika Rasulullah nyeluk saja, apa istilah untuk mengumpul, apa istilah itu untuk membriefing ya. Jadi Rasul itu ketika begitu menang itu para pelaku perang Uhud itu sajane mau mau di briefing lagi oleh Rasulullah itu. Gimana ini setelah menang ini kalian harus seperti apa? Nah, maunya seperti itu. Tetapi akhirnya wa aswaitum itu mimba di ma'arokum itu matuhibbuna, yaitu setelah ya ini sebetulnya bukan hanya dilihat kasus perang Uhud saja, juga dilihat dari kasus-kasus ketika kita ini dalam perjuangan mau berhasil, kadang-kadang melihat keberhasilan, melihat keterbuaian, melihat kebanggaan, itu bisa juga itu mengurangi nilai keikhlasan kita. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka yang terjadi apa? Memang ada sebagian orang yang tulus sehingga wamikum mayuridul akhirata. Sebagian dari orang-orang yang ikut berjuang itu memang kukuh semata-mata untuk mendapatkan bahagia di akhirat. Tetapi summa sorofakum, nah ini summa sorofakum ada di antara sekian banyak, yaitu ada pengkhianat, kemudian ada yang menjadi pahlawan kesiangan, kemudian ada yang jadi perang Uhud kenapa bolak-balik dijelaskan oleh Gusti Allah? Sebetulnya kan di sini karena ada 3 masalah. Masalah pertama, bagaimana cara Rasulullah mendidik
umatnya untuk setia itu ternyata tidak mudah. Itu tidak mudah. Kan dengan dididik model apapun, digembleng model apapun, ternyata masih banyak dari sekian pengikut Rasul itu juga yang ada yang goyah. Ya, goyahnya itu ada dua. Pertama karena terbuai dengan melihat pasukan musuh yang membawa harta yang melimpah dengan kemenangan ini, tetapi akhirnya kalah. Terus yang kedua, kita juga sekarang kadang-kadang pengokohan iman ini diremehkan dengan adanya keterbuaian dengan kepuasan dunia, diiming-iming pahala, diiming-iming ini. Jadi tolonglah kita ini ojo sampai ikhlas itu diracuni dengan dengan hal-hal yang memungkinkan kita ini tercoreng kembali, ya. Jadi perang Uhud itu semangat Gusti Allah menjelaskan sampai beberapa ayat. Dalam surat Ali Imran aja ada berapa ayat, belum lagi nanti di surat At-Taubah, belum lagi di surat-surat berikutnya. Jadi kalau kita kompilasi, ngertos Bu kompilasi? Dia semacam diadakan pengelompokan. Dari sekian ayat yang menjelaskan tentang perang Uhud itu coba kita entry, itu kan luar biasa itu. Dan sudah ada anak yang alhamdulillah yang nulis skripsi sampai jadi tesis, bukan khusus bagaimana rahasia Gusti Allah itu menjelaskan perang Uhud dengan sekian banyak ayat, dan apa rahasia Gusti Allah memberi kemenangan di perang Badar dengan sekian ayat. Jadi ternyata perang Badar tidak terlalu banyak penjelasannya dibandingkan dengan perang Uhud. Nah, ini gambaran. Sehingga kesimpulan yang bisa kita bisa bukan reka-reka, ya. Berarti ternyata perjuangan di dalam membela kebenaran ini ya tetap di samping abot juga masih ada orang-orang yang setengah hati, seperempat hati. Kalau 3/4 hati lumayan nggih. Kayak yang setengah hati itu kadang-kadang yang makanya ada istilah ngono yang ngono, tapi ojo ngono. Itu kan orang-orang yang gambarannya seperempat hati apa setengah hati sehingga ada sekatanya. Atau yang tidak berhati sama sekali. Ini monggo Pak di ilmu saestu ya terkait dengan masalah toto iman, toto ikhlas, toto sabar. Jadi iman ya nopo iman yang lulus, ya. Yang kedua sabar itu seperti apa, harus kita memang abot tuh. Ya terutama kalau sudah dihadapkan ke banyak urusan, dihadapkan ke banyak masalah, di rumah begini, anak pertama begini, anak kedua begini, dihadapkan lagi di tempat kerja begini, wah kemudian di organisasi begini, waduh. Nah, kalau tidak ya disandarkan kepada biiznihi ya mesti mudah stres. Ya. Dari stres jadi sutris banyak toh Bu. Stres, di atas stres namanya depresi, di atas depresi akhirnya ya ora waras akalenya kan. Monggo Pak nggih. Nah, ini sementara itu dulu. Monggo Pak barangkali ya. Jadi gitu Pak. Jadi pemahaman kita tentang masalah iman ya. Ini kita pedot dulu, kita lanjutkan besok. Jadi masalah perang Uhud ini harus betul-betul jadi catatan penting kita. Nah, walaupun ternyata ya dari mereka-mereka yang kemarin digambarkan oleh Gusti Allah bahwa sakjane ya sekian banyak pasukan yang tadinya mau membunuh, ada niatan mau kembali
Tetapi di antara sekian banyak pasukan Uhud yang jadi musuh, tapi banyak juga akhirnya yang masuk Islam. Nah ini yang perlu kita kita tidak boleh menjustis seseorang. Yang ini, tapi kalau Gusti Allah merubah hatinya, oleh karena itu salah satu cerita yang diungkap di kitab-kitab itu, mengapa Nabi Ibrahim sampai bingung ketika mau menyembelih, diperintah menyembelih anaknya sampai mengatakan fangdur madataro, karena ternyata setiap nabi itu mesti dihadapkan kepada punya musuh yang cukup cukup dablek, luar biasa. Dari sisi akal itu jengkel gitu loh. Nabi Ibrahim juga ada 3 orang. Kanjeng Nabi Muhammad juga kan ada 3 orang. Nabi Ibrahim itu mohon pada Gusti Allah, kalau begitu tolong 3 orang yang memusuhi saya dengan menjengkelkan yang luar biasa itu jenengan pateni. Nah, doakan. Makanya gak oleh ndongakno mateni wong lho nggih. Ngono Gusti dhek kocik wancen kalau ngoten jenengan pateni ae wong kaya ngono itu gak boleh. Tetap kita doakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Nah setelah mati 3 orang musuhnya Nabi Ibrahim itu mati. Turun ayat itu riwayatnya itu kan asbabul wurud asbabun nuzul zaman Nabi Ibrahim yang informasi disampaikan ke kita itu tahu-tahu saya ingin Nabi Ibrahim awakmu wis tak setujui requestmu untuk membunuh musuhmu, wis tak pateni. Nah sekarang tak uji awakmu ini kira-kira bisa enggak ikhlas serta merta tanpa khawatir. Ternyata khawatir juga Nabi Ibrahim. Akhirnya dijelaskan oleh Gusti Allah, Nabi Ibrahim, seandainya saya sebagai pemilik semuanya merubah wateke wong telu sing awakmu nyuwun request untuk dipateni, aku pateni, itu saja ini seketika itu bisa. Tapi coba awakmu disuruh nyembelih anakmu saja, itu kau awakmu sampai berhari-hari bingung memikirkannya. Jadi kata-kata pangdur madataro itu sebagai wujud bahwa Nabi Ibrahim ini gelisah juga gitu loh. Padahal Gusti Allah tidak mungkin aku bunuh manusia la taqtul nafsalat ya haram Allah. Makanya akhirnya diganti oleh wedhus kan itu. Nah berbeda dengan Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad diuji oleh namanya Abu Jahal, Abu Lahab dan Umar bin Khattab, Rasulullah berdoanya tidak seperti Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pateni wae Gusti, wong sing musik kula sing kaya ngoten niku. Kalau Nabi Muhammad enggak, ya Allah, seandainya panjenengan ngijini, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari 3 orang yang memusuhi Islam begitu begitu kejamnya, begitu kerasnya itu. Dilalah kersaning Gusti Allah. Harapannya kalau Rasulullah itu kan saudaranya, kalau gak Abu Jahal, Abu Lahab. Ternyata yang disadarkan oleh Gusti Allah namanya Umar bin Khattab. Jadi gitulah. Jadi jangan jadi targetnya itu harapannya kalau gak Abu Jahal, Abu Lahab, tahu-taunya Umar bin Khattab. Makanya kalau kita berdoa khaufa wa tama'a itu di situ Pak, itunya itu peran berdoa betul-betul tuh semuanya kita serahkan kepada Gusti Allah. Tetapi sasaran bidik kita harus ada sasaran bidiknya. Tetapi ketika berdoa untuk menuju sasaran bidik, jangan target sasaran bidik. Aku tuh sekadar diperintah untuk berdoa menuju mendapatkan sesuatu. Jadi bukan mendapatkan sesuatunya yang ditarget, tapi kita melaksanakan berdoa karena diperintah untuk berdoa ngoten akhlaknya itu Pak.
Haufannya itu maksudnya haufan. Nggih, ngoten Pak. Ada yang dalam kondisi darurat, maka generasi Ismailiyah itu harus benar-benar bertahap menghadapi orang-orang kafir yang memusuhi kita. ya. Sebaliknya, kalau ada generasi Ismailiyah yang dalam kondisi darurat, dia tidak memperhatikan lagi, hanya tetap beribadah untuk meraih akhirat, ini mendapat rahmat dari Allah. Ya, jadi memang kalau ada ini step-step atau langkah-langkah kapan kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan musuh itu Pak, apakah perlu melakukan penyerangan dan peperangan, itu ada ininya, ada apa namanya, ada SOP-nya, tidak sembrono. Jadi gak boleh sembrono. Nah, orang-orang yang berpikiran radikal, ekstrim, itu sebetulnya bukan perjuangannya salah, tetapi langkahnya yang keliru. Karena apa? Karena kan ada namanya kondisi itu menjadi penting. Jadi zamanut tahyirnya atau zamanut dari seperti kita wajib perang membela agama kalau musuh itu betul-betul sudah melakukan penyerangan, penghinaan, pelecehan secara terang-terangan. Nah, hadis yang memberi patokan marro amingkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi fa ilam yastati fa bilisanihi fa ilam yastati fa biqalbihi wa zalika adaful iman. Itu ada ininya, ada semacam tahapan-tahapan yang harus kita perhatikan. Supaya apa? Supaya jangan sampai wajahidu fisabilihi itu bingawur, tapi akan wajahidu fisabilihi biidnihinya. Ngoten Pak, itu ada. Suatu ketika makanya perlu juga katanya Imam Ghazali itu, ketika kita dihadapkan kepada musuh itu penjahat, maka ilmu perpenjahatan juga menjadi fardu kifayah untuk dipelajari bagi orang-orang yang bertanggung jawab untuk memberantas kejahatan. Karena ada perintah perang, maka Rasul sendiri mengajarkan bagaimana kita ini punya keterampilan memanah, punya keterampilan berpedang, punya keterampilan memainkan tombak. Tetapi ilmu itu tidak boleh digunakan sembarangan, termasuk ilmu kanuragan, ilmu kadigdayan itu ada. Tetapi pemakaiannya ini dan kapan belajarnya, ya belajarnya ketika ada ini saja, ketika terjadi, ya contohnya ketika para santri tahun 45 sampai 49, di saat Indonesia baru mengumumkan kemerdekaan, muncul kembali namanya aksi polisionil, ya kan, 1, dan aksi polisionil 2. Dan cepat itunya itu Pak, apa namanya, pembelajarannya itu nggak perlu berpuluh-puluh tahun, nggak perlu, cepat. Yang lama ini adalah bagaimana kita mempelajari masalah keimanan, masalah laku syariat yang benar, masalah laku skill diri, pembiasaan diri yang bener, itu sing rada dawa latihane. Kalau untuk urusan-urusan yang jenengan tanyakan itu belajarnya gak lama Pak, bisa 7 hari, bisa 21 hari, gak sampai tahunan, bisa 40 hari. Tapi hati-hati, nah kalau bukan zaman perang, jadi pelajari angel mati nanti.
sesuai dengan kehendaknya sendiri, itu harus kita musuhi. Ya bukan hanya kita musuhi, jauhi. Ya, karena apa? Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minanar. Kalau ada orang menafsirkan Al-Qur'an sakar otake dhewe, maka orang itu sama dengan menawarkan dirinya masuk neraka. Bagi kita nggak boleh mendengarkan omongannya, makanya kita ini harus selektif. Selektif. Makanya Imam Az-Zarnuji di dalam At-Ta'lim Muta'alimnya itu gimana kita menyeleksi. Sebab ada persyaratannya, nggak boleh ngawur-ngawuran. Makanya sing enak tuh mocokno ae dari mufasir yang betul-betul mufasir itu muktabar. Jadi nggak boleh ngawur, Pak. Fa'atau bi ghairi illat takfu ma laysa bihi ilm dalam Al-Qur'an. Ojo sampai kamu itu menyampaikan sesuatu yang kamu sendiri nggak ngerti. Nah sekarang banyak di medsos itu kalau kita perhatikan. Makanya saya tetap mewajibkan yang ngajar, yang ikut terlibat ngurusi taklim di Masjid Al-Hikmah ini, satu, harus diyakini betul orangnya ini punya kapasitas. Yang kedua, harus pegangan kitab. Kitabnya itu harus jelas yang dijadikan sumber ajarnya itu. Nah yang ketiga, kalau bisa orangnya ini ya juga ya namanya bisa digugu dan bisa ditiru. Kalau bisa, ini sebagai tanggung jawab kelembagaan sebagai pengurus yayasan. Itu Pak. Saya nggak boleh masjid ini berhenti dari menyuarakan ilmu, mengembangkan ilmu, menyampaikan kebenaran. Nggak boleh masjid ini selama ada, karena fungsinya supaya betul-betul khidmat kepada agama itu yang benar. Nah, kalau asal ngomong jepapa kemudian gak jelas referensinya, apalagi gak punya sanad keilmuannya, ya aja sampailah pingin ngisi di masjid ini. Ya. Sebab menyesatkan kita semua yang berat bukan jenengan, saya yang berat karena sebagai pengurus. Ya. Ditanyai dulu, opo kamu dapat amanah titipan dari, ya, makanya saya kadang-kadang cukup 3 tahun saja lah jadi pengemban amanah ini. Nah, kan sudah hampir 2 tahun lebih ini ya berat juga Bu, meninggalkan anak, meninggalkan istri ya. Kalau lapar kadang-kadang bingung ya apa ya bengi-bengi. Al-Fatihah. Auzubillahi ya kana abdu ya kana nasta'in. Alhamdulillah min hamdan alimin hamdan syakirin hamdan wa afini amah wa yukabi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad sholatan tunjina biham jamil ahwali wal afat wa taqdina biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tabassafat min jamil khairat. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana hidayatil yaqin rabban hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillah. Sekurang dan sekurang pangapunten, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah